Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stanley Lamalani. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan memaparkan materi IPS kelas 7 fase D dengan judul Skala Prioritas Kebutuhan Manusia. Yang tujuannya, dengan materi ini, adik-adik dapat menyusun skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik pernah pergi ke pasar bersama orang tua? Jika adik-adik perhatikan, sebelum pergi ke pasar, orang tua kita menyusun daftar apa saja yang akan dibeli. Jadi adik-adik, itu adalah contoh skala prioritas kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi di pasar. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh barang dan jasa agar kebutuhan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh, petani menanam padi, pabrik membuat pakaian. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh, sopir truk mengantar sembako dari gudang ke toko. Sedangkan kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, ibu memasak nasi, siswa menggunakan buku pelajaran. Contoh lainnya, kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Kegiatan produksi, contohnya peternak menghasilkan telur. Kegiatan distribusi, telur yang dihasilkan dijual ke pasar. Sedangkan kegiatan konsumsi, keluarga mengkonsumsi telur yang dibeli di pasar. Mengapa kegiatan ekonomi penting? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam terbatas. Dengan kegiatan ekonomi, manusia bisa mengatur sumber daya yang ada untuk bertahan hidup, menikmati kesejahteraan, membantu perekonomian masyarakat. Adik-adik, kita masuk pada materi berikut. Kebutuhan manusia. Jadi adik-adik, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya. Contohnya, kebutuhan akan makanan. Ya, kebutuhan akan makanan muncul ketika kita merasa, ya betul adik-adik, lapar. Kebutuhan akan minum muncul ketika kita merasa, ya betul adik-adik, haus. Kebutuhan manusia bertambah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Selain faktor peradaban, kebutuhan manusia juga bertambah dengan seiringnya perkembangan teknologi. Contohnya, kebutuhan akan alat komunikasi, kebutuhan akan alat komunikasi yang belum berkembang. Perkembangan kebutuhan ini membuat kebutuhan menjadi beragam. Nah, jadi adik-adik, kita dapat menarik kesimpulan, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia agar dapat bertahan hidup dengan baik, sehat, dan sejahtera. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan. Di sini ada 3 adik-adik. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier.
Seperti apa kebutuhan primer itu adik-adik? Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya tadi seperti adik-adik, ketika lapar kita memerlukan makanan, ketika haus kita memerlukan minum. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa adik-adik? Iya, seperti televisi. Barang-barang elektronik yang ada di rumah itu merupakan contoh kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tersier. Mungkin adik-adik tahu kebutuhan tersier itu? Adik-adik pernah melihat ayah kita atau ibu kita menggunakan jam atau perhiasan? Ya, itu adalah contoh kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi, biasanya barang ini berupa adalah barang mewah. Paham sampai sini adik-adik? Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu, contohnya seperti adalah ketika kita merasa sakit, perlu kita ke dokter. Dan dokter memberikan apa? Obat. Itulah kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan berdasarkan waktu yang harus dipenuhi sekarang. Sedangkan kebutuhan untuk masa depan atau nanti adalah contohnya seperti menabung. Jadi tabungan yang kita gunakan atau tabungan pendidikan yang nanti kita gunakan untuk masa depan. Jadi adik-adik sampai di sini kita paham apa itu skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan manusia dari yang paling penting hingga yang kurang penting disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Tujuan membuat skala prioritas adalah mengolah pengeluaran dengan baik, menghindari pemborosan, memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting terlebih dahulu. Contoh skala prioritas seorang siswa. Ya, ini menyangkut adik-adik, yaitu membeli buku pelajaran. Dia termasuk kebutuhan primer. Membeli seragam sekolah merupakan kebutuhan primer. Membeli tas baru merupakan kebutuhan sekunder. Sedangkan membeli handphone yang mahal, kebutuhan tersier. Contoh lainnya adik-adik, misalnya seseorang memiliki uang 100.000 dan daftar kebutuhannya adalah makanan seharga 30.000, pulsa internet seharga 25.000, jajan seharga 20.000, membeli mainan seharga 25.000. Maka adik-adik urutan skala prioritas utamanya adalah satu apa-apa adik-adik? Iya, makanan. Karena kebutuhan primer atau kebutuhan pokok kita. Kemudian kita bisa membeli apa? Pulsa internet atau jajan. Dan yang paling terakhir adalah mainan. Karena mainan termasuk kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan pokok, primer dan sekunder terpenuhi, maka kebutuhan tersier bisa dipenuhi. Tujuan skala prioritas kebutuhan. Yang pertama, mengatur pengeluaran. Yang kedua, dengan skala prioritas, seseorang dapat menggunakan uang atau sumber daya yang terbatas secara tepat dan efisien. 3. Memenuhi kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. 4. Skala prioritas memastikan bahwa kebutuhan dasar atau kebutuhan primer seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kelima, mencegah pemborosan. Keenam, dengan menyusun skala kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, kita bisa menghindari pembelian
barang-barang yang sebenarnya belum perlu. Ketujuh, membantu mengambil keputusan yang bijak. Kedelapan, dalam kondisi terbatas, skala prioritas menjadi panduan untuk memilih kebutuhan mana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Kesembilan, menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Kesepuluh, tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Skala prioritas membantu menyesuaikan kebutuhan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Oke, adik-adik, sampai di sini kita paham apa itu skala prioritas? Jadi adik-adik, dari pembelajaran tentang skala prioritas, adik-adik dapat memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki kebutuhan, namun tidak semuanya dapat dipenuhi sekaligus. Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan skala prioritas, yaitu menentukan kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk didahulukan, sementara kebutuhan lainnya dapat dipenuhi kemudian. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi kita. Demikian pembahasan materi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan adik-adik. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.